Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Namo Buddhaya, Amitofo. Salam sejahtera buat Anda semua. Budaya Bante. Sekali bisa bertemu ya, walau pertemuannya di awan, maksudnya di Zoom ya. Dan seharusnya acaranya kemarin, tapi diundur jadi hari ini. Dan setahu saya tadi ada meditasi makan bersama, dan saya sangat berharap ya Anda betul-betul meluangkan waktu untuk makan ya, karena di sekolah sering makannya terburu-buru ya, seperti dikejar sama hantu di belakang ya. Lalu ketika kita makan dengan cara demikian sebetulnya sangat membantu menjadi orang yang lebih sabar, kemudian juga membantu pencernaan kita lebih bagus. Lalu rasa makanannya itu betul-betul bisa dirasakan, dan kenyangnya itu merasa puas gitu. Ada orang merasa kenyang tapi enek gitu ya. Ada juga orang merasa kenyang tapi sesak gitu ya. Saya yakin Anda tadi karena kunyahnya banyak, jadi makanannya ketika masuk ke perut juga dia eh, terasa nyaman ya. Nah begini ya, dalam kondisi nyaman, bahagia sangat mudah ya muncul. Kadang-kadang kita berpikir kok saya ini kok susah bahagia. Kok bahagianya ada di depan sana ya, ada di besok atau di tahun depan ya. Nah, inilah yang ingin kita menyadari secara persis, bahagia itu ada di saat ini ya, ada di sini. Dan yang paling membahagiakan tampaknya adalah sesi relaksasi total ya. Saya tidak tahu siapa yang mimpin relaksasi total ya. Berapa lama tadi ya? Ada ya sesi relaksasi tadi. Ada Bante. Tadi pakai punya Bante yang kirim waktu itu Bante. Oh, pakai audio ya. Nah, nanti saya berharap para guru mulai mempelajari struktur relaksasi total. Jadi nanti boleh ada orang yang memimpin ya. Memang sih sekarang enak ya, tinggal disetel aja. Audionya di play, ya itu bisa. Lalu saya berharap nanti ada yang eh, pelajari, ada yang coba. Kemudian nanti kalau sudah mengerti, gantian ya. Kita ada live secara langsung. Jadi tidak usah terlalu tergantung pada audio ya. Tapi audio tetap bisa dipakai ya untuk Anda. Lalu sekarang adalah sesi sharing ya, sesi berbagi dari saya. Dan hari ini saya izin ya menyampaikan slide-nya ya. Slide-nya ada di hmm, topiknya menarik ya, karena saya juga mulai merenungkan tentang topik ini, dan boleh saya bilang ini pertama kali saya membawakan topik ini ya. Coba saya tampilkan ya. Ya ini dia. Topiknya hari ini adalah regenerasi energi ya. Kenapa pilihnya energi? Karena tampaknya banyak orang lebih sering kehabisan energi, terutama guru ya. Kadang-kadang Anda bawa energi dari rumah itu tidak full. Lalu ke sekolah mengajar, semakin mengajar energi Anda habis ya. Energi kita paling banyak habis di bicara. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah ya merasa setelah bicara sejam 2 jam rasanya lelah sekali, pengennya makan. Karena dengan makan kita berpikir energi kita bisa pulih kembali ya. Tapi ternyata ketika Anda makan itu hanya untuk menutup kesepian, menutup rasa lelah Anda ya. Dan ketika makan
tidak betul-betul menambah energi, malah menambah penyesalan ya. Kesal apa menyesal saya karena makannya terlalu banyak ya, merasa lapar ya. Nah, energi kita ini banyak ya. Memang salah satu energi datang dari makan ya. Cuman kalau kita makannya banyak-banyak, makannya cepat-cepat ya, energinya itu tidak terolah dengan baik dan perut kita, sistem pencernaan tidak bisa mengambil saripati terbaik dari makanan itu ya karena kita makannya kebut ya. Makanya Anda bahagia kan makannya pelan-pelan atau ada yang menderita ya, oh pelan sekali makannya ya. Tapi sebetulnya sangat baik ya kalau makannya bisa dipelankan sedikit, lebih banyak dikunyah ya, kemudian air liur kita keluar ya, bercampur sama makanan sehingga dia mempermudah pencernaan. Jadi perut kita jadi bahagia ya. Kebahagiaan perut kita ini adalah kebahagiaan kita juga. Nah, itu sebetulnya yang ingin disampaikan. Kebahagiaan sederhana dari makan lebih pelan, lebih disadari dan kunyahnya lebih banyak ya. Itu urusannya sama apa makanan ya. Kemudian ketika Anda tadi diberikan relaksasi total juga demikian ya. Pagi datang ke sekolah, ngajar ya, aktivitas, bicara banyak. Lalu badan kita ini ada waktunya itu capek. Contoh kalau misalnya Anda bangun pagi jam 5 aja ya. Jam 5 Anda bangun, setelah mata Anda dibuka sekitar 7 jam, mata Anda itu lelah, ya, capek. Ya. Makanya habis makan siang kita istirahat sebentar ya. Dikasih istirahat siang, apa siang namanya orang Perancis sebutnya siesta ya. Atau orang Belanda ya. Orang Belanda atau Perancis mereka bilang istirahat siang sebentar ya. Nah, setelah istirahat siang, energi Anda itu pulih kembali. Nah, itu yang namanya regenerasi. Kalau energi Anda keluar terus, tidak pernah diregenerasi, Anda pulang ke rumah jadinya tekor, ya. Tekor energi, ya. Energinya jadi kurang. Ya. Jadi barangkali kita mau lihat beberapa, contohnya pertama kita mau lihat regenerasi itu sebetulnya apa. Re itu diulang-ulang atau daur ulang. Jadi ada energi-energi yang terbuang eh, tidak terpakai. Dan energi ini namanya kita memboros kalau tidak dipakai dengan baik. Ya, benar ya. Jadi generasi itu adalah menghasilkan atau memproduksi. Jadi ada sesuatu energi yang pada saat kita pakai sebetulnya dia pada saat bersamaan bisa menciptakan energi baru. Kalau dulu ya, dulu sebelum zaman canggih ya, naik sepeda ya. Ada sepeda yang dia ada dinamonya ya, kalau dinamonya itu ditempelkan ke ban sepeda, dia ikut putar. Jadi ketika sepedanya berjalan, rodanya berputar, dia memutar dinamonya juga. Sehingga ketika dinamonya berputar, dia bisa menghasilkan listrik atau lampu-lampunya sepeda bisa nyala. Pernah lihat ya? Nah, itu namanya meregenerasi energi yang terjadi, memunculkan energi baru. Ya. Nah, sekarang saya rasa di dalam manusia itu eh, kita banyak melakukan pemborosan energi, ya. Jadi kita perlu ada cara-cara untuk membantu biar energi kita itu tidak banyak boros, ya. Oleh karena itulah, nah ini yang saya sebut sebagai apa relaksasi total ya, yang sebetulnya adalah cara terbaik untuk meregenerasi energi Anda. Dan banyak sekolah ya, sekolah di Indonesia ada beberapa, kemudian sekolah di Vietnam, di Tiongkok ya, di luar negeri mulai menerapkan karena mereka tahu kelelahan kita lah yang sebetulnya menjadi akar masalah utama. Karena kita mungkin istirahatnya kurang atau energi yang kita pakai terlalu banyak sehingga energinya kurang atau minus jadinya ya.
Makanya relaksasi total ini sangat bagus. Cobalah Anda rasakan sekarang. Badan Anda mungkin tadi pas baru bangun mungkin agak susah sedikit ya. Ya karena masih moda-moda tidur dan mungkin karena terlalu nyenyak ya. Tapi setelah 10 menit kemudian Anda merasa segarnya luar biasa. Ya karena baterai Anda itu seolah-olah dapat charge ya diisi ulang. Ya. Jadi relaksasi total ini seperti mengisi ulang baterai. Ya, kita punya dua baterai. Baterai pertama namanya baterai fisik ya, secara fisik ya. Karena sel-sel badan kita ini kalau kita tidak istirahat, regenerasi selnya itu juga pelan ya. Jadi kita istirahat biar regenerasi sel di dalam badan kita ini bisa terjadi lebih baik. Atau cobalah Anda bayangkan ular gitu ya, ular boleh. Ular itu ada suatu gejala ketika habis makan dia diam ya karena dia butuh kekuatan untuk butuh kondisi untuk mencerna makanannya. Dan Anda tadi kan makan siang ya, makan siang dengan penuh kesadaran udah bagus. Dilanjut ya, makanan yang kita makan dengan penuh kesadaran, kita kasih waktu untuk dia cerna. Sehingga pencernaan kita itu sebetulnya lebih maksimal. Ya. Tapi bukan berarti Anda harus percaya sama mitos-mitos karena ada orang bilang habis makan terus tidur itu bisa gendut. Enggak benar itu. Yang benernya adalah habis makan kita istirahat dan makanannya itu maksimal bisa dicerna dan peletakan makanan di dalam lambung juga bisa lebih sempurna. Ya, jadi apa yang kita makan ya itu lebih mudah ya dicerna dengan baik. Dan yang kedua adalah regenerasi secara mental ya. Setelah fisik Anda dapat apa ya di recharge ya, baterainya sudah penuh, pikiran juga rasanya lebih jernih ya. Sekarang nggak ada ngantuk loh ya yang dengerin saya. Bener nggak? Karena habis tidur, Anda lagi segar-segarnya. Ketika lagi segar-segarnya, lalu saya menyampaikan ceramah atau sharing, Anda bisa sedotnya lebih banyak, lebih apa ya, lebih efektif. Ya. Siswa-siswa juga demikian. Ya, kalau siswa pikirannya tidak lelah, dia bisa mencerap mata pelajarannya lebih banyak, lebih jelas, dan lebih efektif. Ya. Dan satu lagi manfaatnya bagi mental adalah barangkali bapak-bapak, ibu-ibu dari pagi ya sampai saat ini kan sudah banyak ya mendapat informasi, mendengarlah, berbicara, si informasi yang bapak-bapak, ibu-ibu terima tadi ya ketika sudah banyak di dalam pikiran, ketika kita baring ya relaksasi total, informasi-informasi dari pagi sampai siang yang kita dapatkan itu tuh sedang diproses, diproses ditaruh di tempatnya. Oh, informasi ini taruh di sini, informasi ini taruh di sini ya, informasi ini taruh di sini. Jadi ketika kita istirahat siang tadi relaksasi total, informasi yang bapak-bapak ibu-ibu dapatkan dari pagi sampai siang itu sedang ditata ulang oleh pikiran. Dan pikiran itu akan bekerja lebih efektif ketika dia sedang istirahat. Ya, dia menata gitu kan. Apalagi tadi relaksasi totalnya kan dipandu ya. Panduannya pasti ada napas masuk, napas keluar ya. Berbicara sama badan kita sendiri benar kan? Ya, berbicara sama mata, berbicara sama tangan, kaki ya. Mungkin jari, ya hidung, telinga ya. Jadi kita sedang memandu suatu apa ya, tour namanya. Kalau tour biasanya kan ke luar negeri ya. Kalau ini tour badan jasmani ya, membuat badan menjadi rileks. Jadi teknik relaksasi total ini boleh ya sekolah pikirkan bagaimana bisa diterapkan untuk para guru ya karena dia sangat berguna ya. Kalau tidak bisa tiap hari, mungkin bisa seminggu berapa kali coba duluan ya. Tapi harus bikin kesepakatan bersama
bagaimana pelaksanaannya lebih bagus dan disesuaikan ya. Dan relaksasi total ya menurut saya minimal harus 30 menit kali ya. Kalau 40 menit sih lebih bagus dan yang paling ideal memang sejam ya. Sejam cukup, jangan lama-lama ya. Coba nanti kita pikirkan bagaimana penerapannya ya. Dan tentu saja kita juga harus lihat sarana dan prasarana kita memadai atau tidak ya. Jadi kita perlu cari tahu ya. Jadi relaksasi total ini termasuk salah satu regenerasi secara fisik dan mental itu sangat bermanfaat ya. Lalu berikutnya adalah biar regenerasi energi bagus itu harus ada kebersamaan ya, dilakukan bersama-sama ya. Artinya kalau satu orang punya kekuatan ya kekuatannya satu orang doang. Kalau dua orang berarti kekuatannya dua orang kan. Oh, kenapa ada balon? Lalu yang kita merasakan suatu kekuatan, ibu masih ingat waktu kita retreat ya, ketika kita me- mempraktikkan mindfulness, di mana itu di Bururam ya. Nah, kan masih belum lama itu kan, masih ingat kan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat berapa besar kekuatan kebersamaan kebersamaan mempengaruhi kita semua ya. Jadi kita ada kayak satu kesatuan melakukannya sehingga energinya itu besar ya. Contohnya satu orang hanya bisa mengangkat barang 10 kilo, yaitu satu orang. Kalau dua orang berarti dia mampu mengangkat 20 kilo ya. Kalau tiga orang 30 kilo ya. Semakin banyak, semakin besar kekuatannya kan. Jadi ini kita menggabungkan kekuatan kita bersama-sama ya. Jadi sehingga kekuatan bersama ini yang membuat energinya sangat besar ya. Contoh ya, waktu itu ketika di Bururam kita latihannya adalah ada duduk bersama ya, duduk dengan hening ya, pagi-pagi. Lalu jalan pelan-pelan juga bersama-sama ya. Makan juga bersama-sama ya, makan juga bersama-sama. Mendengar bersama, berhenti bersama, berbaring bersama. Tadi juga bersama ya, berbaringnya ya. Mungkin ada tempat yang berpisah-pisah kali ya, karena saya lihat ada tempat yang berbeda-beda ya. Tapi saya tidak tahu apakah tadi relaksasi totalnya bersama-sama atau pisah-pisah ya. Tapi minimal ada satu grup ya di situ melakukan bersama-sama, maka energinya besar ya. Jadi ketika kita bicara sekolah ingin menerapkan mindfulness ya. Nah, berarti sekolah harus memikirkan bagaimana ada aktivitas-aktivitas mindfulness tapi yang bisa dilakukan bersama-sama. Ya, bukan satu dua orang saja, tapi semua melakukannya ya. Bukan cuma itu saja, tapi bagaimana mikir secara rutin bisa kita laksanakan. Nah, itu. Jadi kayak program hari ini sangat bagus ya. Saya juga tiba-tiba menyadari, oh kayaknya begini juga lumayan bagus ya. Karena eh, saya tahu lah ya, kadang-kadang sekolah itu Sabtu itu ada yang libur, ada yang cuma setengah hari ya. Jadi ini bisa menjadi satu alternatif buat kita latihan secara rutin ya. Apakah sebulan sekali atau 2 minggu sekali atau tergantung kesepakatan kepala sekolah ya, nah, kesepakatan yayasan untuk melaksanakan kegiatan demikian. Kegiatannya sederhana, tapi dia efektif. Ya, kita maunya seperti itu ya. Jadi itu yang sebetulnya saya rasa lebih membantu untuk melanjutkan program mindfulness di sekolah. Oh, ini katanya Anda-Anda ini kumpul di satu ruangan bersama juga ya. Oh, mungkin kameranya aja ada beberapa ya.
Jadi satu sorot ke kiri, satu sorot ke kanan atau berapa ya. Oke, baik ya. Jadi saya jadi sadar dan tahu bahwa sebetulnya Anda masih bersama-sama ya. Bagus. Lalu sekarang ketika kita melaksanakan suatu kegiatan bersama-sama, energinya kan besar ya. Energinya besar sekali. Tapi ada satu masalah yang sering terjadi. Ya, saya tidak tahu apakah Anda sadar atau tidak. Itu yang dinamakan sebagai em, bukan masalah ya, maksudnya ada suatu hal yang perlu kita pikirkan yang namanya continuity atau keberlanjutan. Jadi kita harus pikir bagaimana program ini selalu bisa berlanjut. Bukan cuman terjadi sekali atau dua kali saja ya. Nah, itu sebetulnya yang saya pikir sekolah Buddha Jayanti ini perlu memikirkannya ya. Dan sebetulnya hari ini adalah program yang lahirnya pertama kali ya saya melihat ada program seperti ini ya. Dan idenya juga bagus ya. Saya sangat mengapresiasi ide-ide seperti ini. Tapi semoga ya, semoga tidak memberatkan guru-guru sekolah ya. Kadang-kadang kan guru-guru yang sudah punya keluarga, punya anak, punya suami atau istri ya. Sabtu kadang-kadang inginnya pulang lebih cepat ya biar bisa bersama keluarga ya, meluangkan waktu buat anaknya atau buat suaminya atau buat istri atau sekedar Sabtu ya weekend kan mau jalan-jalan ya. Ya, jadi semoga program ini membantu ya. Nanti ketika pulang ke rumah Anda itu menjadi orang segar. Bertemu dengan suami atau istri atau anak, Anda membawa energi yang damai, energi yang sejuk ya ketika Anda pulang kan. Bagus kan? Ya. Nah, ini namanya sekolah juga menjaga well-being, menjaga kesejahteraan Anda. Kesejahteraan ini barangkali jangan dilihat hanya sebagai kesejahteraan finansial lah ya. Ya duit memang perlu lah ya. Gaji ya perlu juga. Tapi ada kesejahteraan secara mental contohnya. Jadi ketika Anda betul-betul menikmati, duduk di sini hadir sepenuhnya, kemudian ikuti kegiatan dengan baik ya karena rata-rata sudah mengerti ya. Karena kita sudah ikut retret ya minimal satu kali. Nanti retretnya boleh diulang ya. Walaupun programnya mirip-mirip tapi boleh diulang. Memang program mindfulness ini kekuatannya adalah diulang-ulang ya. Dan kita jangan sampai terjebak pada bosan. Bosan Bante karena ngulang-ngulang gitu aja. Bosan Bante karena cuman napas masuk, napas keluar. Nah, itu artinya Anda tidak mengerti prinsip present moment ya. Prinsip hadir di sini dan saat ini, prinsip istirahat. Ya, jadi istirahat ini perlu ya. Masa Anda komplain ya? Oh, bosan Bante tiap hari tidur. Ya udahlah sehari ini saya nggak usah tidur. Nggak bisa kan? Malam ini jam 10 atau jam 11 Anda lelah, Anda harus tidur kan? Anda harus baring kan? Nggak mungkin Anda komplain bilang, bosen lah tidur. Tidur itu cuma tiap kali baring tutup mata doang gitu kan. Iya, kan nggak mungkin begitu kan. Ya, jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan ya. Anggap saja hari ini adalah hari istirahat tambahan ya. Program dibuat secara bersama-sama. Ada mindfulness, ada istirahat, ada resting, ada membangun energi kembali, ya regenerasi, energi mental, energi fisik, juga membuat hati Anda sedikit lebih terbuka dan damai ya. Jadi saya mohon untuk kepala sekolah, wakakur ya, guru atau yayasan kita selalu berpikir bagaimana berpikir tentang kontinuitas keberlanjutan dari program ini. Ya. Karena program ini tuh tidak ada urusan sama berhasil atau gagal. Ya. Karena program ini dianggap efektif kalau dia bisa bergulir, berjalan terus. Ya, continuity-nya itu yang sebetulnya penting.
Dan eh, mindfulness ini bukan suatu tujuan sebetulnya, nggak ada tujuannya. Maksudnya nggak ada titik terakhirnya. Ya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu kan kadang-kadang mikir ya, tujuan terakhir dari pendidikan apa? Ya mungkin dapat sertifikat, memperoleh pengetahuan ya. Eh, Tujuan akhirnya adalah siswa-siswa bisa lulus dengan nilai yang baik. Ya itu termasuk tujuannya ya. Tapi mindfulness ini adalah program keberlanjutan, tidak ada titik selesainya, tidak ada lulusnya. Tapi rasanya sedikit ngeri ya kalau misalnya kok latihan-latihan nggak ada lulus-lulusnya ya. Ini jadi sekolah-sekolah forever jadinya ya. Memang demikian ya. Istirahat juga nggak ada istirahat untuk apa ya? Untuk Anda tidur lah ya. Tidur kan nggak pernah kita bicara tidur untuk biar bisa apa ya? Bisa lulus gitu. Nggak ada kan. Tapi bagaimana kualitas tidur kita? Bagaimana kualitas napas? Bagaimana kualitas pikiran kita yang secara kebanyakannya seperti apa? Kan seperti itu kan? Ya. Jadi inilah yang saya rasa sekolah bisa pikirkan lebih baik ya. Apakah program-program seperti ini cocok dan sesuai ya. Dan kemudian eh, manfaat yang nyatanya seperti apa. Lalu dari semua yang saya jelaskan barusan, sebetulnya ada satu hal yang saya juga merasa energi kita ini, walaupun kita latihan bersama-sama hari ini, energi yang tercipta kan besar ya, besar sekali. Lalu ada sesuatu yang terjadi yang tadi saya bilang adalah ada suatu kebocoran ya. Kita memproduksi energi banyak, tapi kantongnya bocor. Jadi seberapa banyak pun energi kita isikan, tapi dia bocor terus keluar. Ya, atau orang bilang gali lubang tutup lubang, sama aja akhirnya ya. Nah, sekarang inilah yang sebetulnya kita perlu pikirkan ya. Kita sudah membangkitkan energi banyak, energi bagus, lalu bagaimana menjaga energi ini tidak boros dan tidak mengalir keluar tanpa sia-sia. Nah, mindfulness inilah sebetulnya yang bisa membantu. Karena pikiran kita itu pemakan energi paling banyak katanya. Ya. Penyedot energi paling banyak adalah otak kita. Ya. Ketika Anda mindfulness seperti hari ini, makan pelan, hadir di saat ini, ya, kunyah lebih banyak, sehingga proses pikiran kita itu tidak banyak. Kalau proses pikiran kita terlalu banyak, memboros energi terlalu banyak, ya. Makanya Anda sering merasa minus energi, ya, minus kan? Ya, sering sekali terasa habis ngajar di sekolah, pulang ke rumah rasanya lelahnya banget gitu ya. Bahkan kadang-kadang energinya sangat minus, Anda pinjam energi dari besok. Energi besok saya pinjam dulu ya. Ketika besok datang, ya Anda mendapat tekor energi lagi. Ya, jadi energi kita itu sering tekor ya. Dan salah satu pemakan energi yang sangat besar itu adalah pikiran. Ya. Tapi bukan berarti Anda nggak boleh pikir ya. Sekarang bapak-bapak ibu-ibu berani nggak coba kita lihat. Ketika harus pikir ya kita pikir kan. Pikir sebisa-bisanya kita. Tapi ada ketika waktu-waktu tidak usah berpikir. Bapak ibu-ibu gimana? Masih aja pikir ya. Jadi Anda berpikir tidak pada waktunya, berpikir tidak pada tempatnya, berpikir tidak pada situasi yang dibutuhkan. Ketika nggak usah pikir, bisa nggak bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah pikir. Nah, itu akan menghemat energi sangat banyak. Ya. Cuman sayang kita semuanya punya kebiasaan selalu berpikir terus ya. Nggak harus pikir juga kita pikirkan. Yang nggak usah kita hiraukan juga kita bikin cerita sendiri ya.
kita bikin drama di dalam otak kita ya. Dan akhirnya drama ini malah terjadi benaran di kehidupan sehari-hari ya. Jadi lucu jadinya ya. Nah, kebocoran inilah sebetulnya yang perlu kita kita apa ya, kita atasi ya lewat mindful breathing, breathing in dan breathing out ya. Bahkan lagunya juga ada ya, breathing in dan breathing out. Dan masalah banyak terjadi di zaman sekarang adalah orang yang berpikir terlalu banyak ya, overthinking orang bilang ya. Guru-guru juga termasuk ya orang-orang yang banyak berpikir dan overthinking ya. Jadi saya pikir perlu ya membantu para guru ketika nggak usah pikir, udah nggak usah pikir. Pikir pada tempatnya, pikir pada waktunya, pikir pada situasinya. Ya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu harus pilih loh ya. Ya nanti saatnya berpikir Anda nggak mau pikir. Ya gimana dong? Itu namanya apa ya? Kontradiksi ya. Ya mulai mulai lebih sesuaikan ya, ini namanya sesuaikan. Jadi hati-hati ya sama kebocoran ya, kebocoran yang terutama diakibatkan oleh berpikir tidak pada tempatnya, berpikir bukan waktunya, dan berpikir yang bukan-bukan. Ini yang paling susah ya. Makanya sistem mindfulness, biar Anda tidak pikir sembarangan ya, pikirkan napas ya. Cuman dua pikiran Anda, napas masuk ya itu yang Anda pikirkan, napas keluar itu yang Anda pikirkan. Jadi dua pikiran doang ya. Jadi membuat pikiran Anda jadi sedikit menurun ya pikiran tersebut ya. Lalu kita tadi banyak ya bicara tentang napas ya. Nah, sekarang saya ingin sekali lagi mempertegas bahwa napas kita ini adalah pintu gerbang utama mindfulness. Ya, jadi sekolah kita ketika kita mau bicara mindfulness, kita harus melalui pintu gerbang yang namanya napas. Ini gerbang utamanya. Nggak usah kemana-mana bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, mindfulness itu bisa 1001 macam ya. Dan akhirnya kita tidak bisa fokus. Dan napas ini barangkali salah satu fenomena yang terjadi selama 24 jam bisa kita pakai terus. Jadi kita bisa selalu mempraktikkan mindfulness of breathing setiap saat, kapanpun kita mau ya. Itu kemudahannya ya. Tapi karena kita sudah bernapas bertahun-tahun, kita lebih sering tidak memperhatikan napas ya. Jadi sekarang kita dengan sengaja memperhatikan napas. Ya, kita perhatikan ada aliran udara masuk, ada aliran udara keluar ya. Saya sebut di sini adalah bonus dari napas ya. Bonus pertama dari napas adalah kita bisa mempertahankan hidup. Ya, dengan napas masuk, napas keluar, kita bisa tetap hidup kan. Napas itulah yang mempertahankan kita sehingga tetap bisa hidup. Tapi kalau napas masuk keluar seperti biasa saja, ya kita hanya dapat bonusnya hidup saja. Sekarang saya mau bapak-bapak, ibu-ibu untuk mendapatkan bonus tambahan yang namanya sadar penuh atau mindfulness. Kalau napas masuk, napas keluar, kita dengan sengaja perhatikan, yang kita dapat bonus tambahan adalah energi dari sadar penuh. Ya. Jadi ketika napas masuk keluar, tidak terbuang sia-sia, tapi kita mendapatkan energi tambahan dari situ. Masih ingat tadi cerita saya tentang roda sepeda, ya, roda sepeda yang kita pasang dinamo. Lalu ketika rodanya berputar, ya, si kepalanya itu nempel di rodanya sepeda sehingga dia memutar dinamonya. Sehingga ketika dinamonya berputar, dia menghasilkan listrik, dia menghasilkan energi baru. Ya. Jadi ketika Anda sambil napas masuk, napas keluar, Anda mendapatkan energi baru tambahan, yaitu namanya energi kesadaran penuh atau energi mindfulness. Ya. Jadi kalau ada energi mindfulness ini nanti bisa kita pakai. Ya. Energi inilah yang sebetulnya membuat kita tambah semangat. Energi inilah kayak supplier ya, supplier. Bahan bakar kali ya. Kalau mobil habis bahan bakar kan nggak bisa jalan ya.
Nah, sekarang ini kita dapat bahan bakar tambahan dari napas. Nah, bagus kan? Atau mungkin Anda boleh pikirkan tentang matahari ya. Sekarang ada sistem solar panel ya. Solar panel adalah dia plat warna hitam. Ketika ditaruh di atas genteng, dia bisa menyerap sinar matahari. Ya kan? Sinar matahari kan sebenarnya sinar aja kan. Tapi sinar itu kalau tidak kita serap pakai solar panel, ya sinarnya ya habis begitu aja. Ya. Tapi karena kita pasang solar panel, lalu sinar matahari mengenai bidang dari solar panel tersebut, energi sinar matahari diubah menjadi energi listrik atau menjadi energi lain yang bisa disimpan. Ya, jadi sekarang sebetulnya napas kita itu adalah solar panel sebetulnya. Bisa menghasilkan energi selama 24 jam. Ya. Jadi saya ingin Bapak-bapak, Ibu-ibu menghasilkan energi baru, ya, renewable, ya, sustainable, ya, energi sustainable dari napas. Jangan sia-siakan napasmu, ya. Klaim bonusmu, ya, bonus kehidupan karena dengan napas kita bisa hidup. Klaim bonus satu lagi yaitu meningkatkan energi kesadaran lewat dengan sengaja memperhatikan napas masuk dan napas keluar, ya. Jadi dengan demikian energi kita itu eh, bisa ada cadangan baru energi ini, ya. Dunia ini kan kadang-kadang kurang energi ya. Makanya sekarang orang memanfaatkan energi matahari ya. Nggak cuman itu loh. Ada juga orang memanfaatkan energi aliran air ya. Air yang mengalir kan mengalir aja kan, nggak dapat apapun kan. Tapi dia pasang turbin di situ. Ya, jadi aliran air menggerakkan turbin ya, menggerakkan sesuatu sehingga dia putar. Ketika dia berputar, mesinnya juga berputar, dia menghasilkan electricity, menghasilkan listrik. Atau contohnya di Belanda ya. Di Belanda juga dia pasang menara-menara yang tinggi. Jadi ketika angin berhembus, dia memutarkan si turbin itu ya kayak kipas gitu ya. Jadi eh, anginnya kencang berhembus, kemudian dia berputar, dia menghasilkan energi. Jadi saya ingin napas bapak-bapak dan ibu-ibu adalah sumber energi baru buat Anda. Jadi kita-kita bisa menambah energi baru, kemudian kemampuan ya secara fisik, kemampuan secara mental, dapat supplier energi baru dari napas masuk dan napas keluar. Ya. Dan orang Tiongkok sebetulnya juga ngomongnya sama. Orang Tiongkok bilang napas kita itu qi namanya. Ya, pernah dengar qi namanya ya. Qi itu kayak energi lah ya. Ya. Napas kita adalah energi sebetulnya ya. Jadi jangan Anda boroskan energi Anda. Anda perhatikan sehingga Anda mendapatkan energi tambahan. Ya. Terima kasih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu atas perhatian Anda semua. Ini hanyalah sharing singkat untuk memberi semangat kepada Anda semua dan semoga Anda tetap semangat, berbahagia, damai dan tenang dan tentunya selalu sehat-sehat ya biar kegiatan kita mengajar, mendidik ya siswa muridnya kita bisa lebih baik dan kemudian ketika sekolah kita mengajar mendidik anak dengan baik lalu pulang ke rumah dengan bahagia ya pulang ke rumah ketemu suami ketemu istri juga dalam kondisi damai tenang bahagia ya terima kasih atas perhatian Anda semua selamat sore namo buddhaya.